Penetapan calon terpilih dan calon tetap anggota DPRP Provinsi Papua Jalur Otonomi Khusus atau OTSUS, khususnya perwakilan Kabupaten Kerom, guna menduduki kursi DPRP Papua periode 2024-2029, oleh Pansel atau Panitia Seleksi, dinilai tak sesuai dengan rekomendasi masyarakat adat dari beberapa wilayah adat di Kabupaten Kerom. Penetapan calon terpilih dan calon tetap yang telah dilaksanakan oleh pansel tersebut dinilai diboncengi sejumlah kepentingan pihak tertentu, serta syarat kepentingan oknum pansel DPRP Jalur OTSUS. Mendasari hasil penetapan tersebut, perwakilan masyarakat adat siap temui Ketua Pansel DPRP Provinsi Papua Jalur OTSUS, Albert Yoku di Jayapura, untuk mempertanyakan keputusan dan penetapan hasil yang dimaksud sesuai rekomendasi masyarakat adat atau tidak. Dari 4 calon yang namanya telah ditentukan pada pengumuman hasil seleksi, pada pengumuman calon terpilih dan calon tetap dinilai melenceng dari calon yang justru memiliki sejumlah rekomendasi dari hampir setiap wilayah adat di Kabupaten Kerom. Dari 4 nama yang muncul pada hasil seleksi, Anselmus Bagasi yang dinilai memenuhi rekomendasi masyarakat adat dari hampir setiap subsuku, Bisa Antero Kerom, justru namanya tidak muncul dalam pengumuman calon terpilih dan calon tetap. Sedangkan, 3 nama yang tidak terlalu banyak memiliki rekomendasi masyarakat adat justru muncul dalam pengumuman akhir. Mendasari hasil tersebut, sejumlah kelompok masyarakat adat, Selasa 14 Januari 2024, melakukan musyawarah di Kampung Sawitami Distrik Mandem Kabupaten Kerom, dengan tujuan menemui Ketua Pansel DPRP Provinsi Papua Jalur OTSUS, Albert Yoku di Jayapura, untuk mengcross-cek rekomendasi masyarakat adat kepada setiap calon DPRP Jalur OTSUS perwakilan Kabupaten Kerom, siapa yang layak dan tidak, serta guna memastikan bahwa pengumuman calon terpilih dan calon tetap DPRP Papua perwakilan Kerom yang ditentukan Pansel DPRP Provinsi Papua Jalur OTSUS itu sesuai hasil rekomendasi masyarakat adat atau tidak. Di lain sisi, Ketua LMA Kabupaten Kerom Marinus Isagi, yang telah diumumkan sebagai calon terpilih anggota DPRP Provinsi Papua Jalur OTSUS pun dinilai tidak layak di mata rakyat, karena rekam jejaknya dalam jabatan Ketua LMA Kerom, terutama dalam penggunaan anggaran LMA di Kabupaten Kerom dinilai cacat, saat dirinya memimpin LMA atau Lembaga Masyarakat Adat Kerom. Berikut, komentar masyarakat adat. Selamat pagi kita semua. Saya Wakil Ketua LMA Kabupaten Kerom. Nama saya Michael Fatagor. Nama-nama yang terdaftar di Provinsi Papua untuk DPRP, kami utuskan 1 orang saja yang asli dari Kerom, yaitu Anselmus Bagasi. Dia memenuhi persyaratan. Sudah kami serahkan sepenuhnya anak kami Anselmus Bagasi. Yang kami tahu hanya 1. Yang kami kirim seluruh Kabupaten Kerom sudah tahu adalah Anselmus Bagasi. Selain kami belum kenal, memang orang itu asli Kerom, tapi tinggalnya tidak tahu di mana, kami tidak tahu. Belum kenal. Sudah pernah pejabat, satu kenyataannya di lapangan tidak ada, kosong. Itu 0. Kemarin, Ketua LMA mengambil uang sebanyak 500 juta dari pemerintah Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Marinus Isagi menerima uang tersebut, dia menghilang sampai hari ini belum kami lihat dia punya muka. Itu kenyataan. Saya selaku ketua 2, kami juga bingung. Masyarakat datang tanya-tanya saya, uangnya itu kemana 500 juta untuk Kabupaten Kerom? Ternyata kosong. Masyarakat memang dia kecewa berat. Uang itu untuk masyarakat, bukan memakan sendiri. Itu yang terbukti. Pejabat yang nama-nama itu sudah pernah pejabat di Kabupaten Kerom.
Maka pansel saya minta mohon teliti kembali nama-nama yang dicantumkan ini. Dan kepada saya, nama saya Vitalius Yanukrom, Kepala Suku Wi. Yang saya nyatakan, yang kami sudah jagokan kepada Pak Ansel. Saya Kepala Suku Wi yang membawa berkas saya langsung serahkan, sebab belum pernah dari kampung saya belum ada yang jadi pegawai atau pimpinan di provinsi atau di kabupaten. Maka yang kami sudah jagokan adalah Pak Ansel. Maka dengan itu saya nyatakan bahwa semua pimpinan Kabupaten Kerom bahkan di provinsi tolong tanggapi dari kepala suku ini. Yang kami sudah pilih Pak Anselmus Bagiasi. Semua pihak sudah berikan rekomendasi dari manapun. Yang lain belum pernah. Dari keterampilan orang, lihat baik-baik. Orangnya itu kadang-kala pakai baju Kerom, tapi tempat tinggalnya di provinsi. Berarti dia itu hanya bawa atas namakan Kerom. Untuk kami dari distrik Manem, Kabupaten Kerom dan Provinsi Papua. Nama Hieronymus Yaboy. Yang Bapak Anselmus Bagiasi, anak Sawya, Kabupaten Kerom, distrik Manem, Provinsi Papua. Kami sudah jagokan dia. Maka itu dia inilah sudah memang rekomendasi lengkap dari Kabupaten Kerom. Jadi tolong Bapak Pansel kembali telusuri hal ini. Saya adalah keluarga Marinus dengan Nahor. Kedua adalah kelompok saya dan dari saya. Mohon penyampaian saya hanya titik sependek. Apapun yang mereka masukkan dari Anduabi, kepala suku dan masyarakat dan beberapa yang masukkan, tidak sebanyak itu sudah. Dari kampung Sawetami, distrik Manem, Kabupaten Kerom sampai di provinsi Solong. Kembali lihat. Dari provinsi harus pantau kembali atau panser harus kembali teliti lagi. Kampung kita ini tidak pernah satu titik pun ada di kantor. Sampai di Kabupaten Kerom, sampai dimanapun, sampai di provinsi kosong. Maka kami dua kepala suku dari tokoh Anduabi, dari kepala kampung dan lain-lain dari dari perempuan, tokoh perempuan sudah sampaikan, itu sudah cukup. Yang puas mereka memasukkan. Hanya saya perkenalan nama saya dan sedikit yang saya mau sampaikan. Nahor dengan Marinus tidak usah, itu keluarga orang saya kepala suku. Itu adalah kelompok di Kaya. Di kampung Sawetami ada dua rumah adat, Wida yang Kaya, maka mereka dua masuk di Kaya. Dua tidak akan dapat. Saya memutuskan karena dua sudah pernah pegawai atau DPR, tapi tidak pernah kami melihatkan bukti. Untuk DPR pertama Nahor Sibiar, saya yang keluarkan biaya. Tidak pernah dia minta terima kasih kepada saya. Saya kepala suku Lambert Kuningge, anak Yabu. Orang-orang itu tidak pernah bawa datang uang mungkin 10.000 bilang terima kasih kakak. Itu bisa terjadi. Kosong. Maka Marinus Isagi, saya juga Isagi. Juga demikian. Sama. Nahor Sibiar, saya kepala rumah adat. Iya betul.
tidak usah dikasih kesempatan untuk dia. Tolong sampaikan ini sampai dari kabupaten sampai provinsi, tolong Pansel harus loading kembali. Dua orang ini ambil siap lah kata itu. Tidak usah masuk kerja di Kabupaten Kerom karena kasus banyak. Dan kita juga akan kesempatan untuk hadiri di ketemu Ketua Pansel untuk melihat rekomendasi yang dari Kabupaten Kerom yang buat siapa-siapa yang kalau tidak ada otomatis gate. Dipakai. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu. Saya sebagai tokoh perempuan juga mendukung apa yang tadi disampaikan semua tokoh yang sudah hadir di sini sudah disepakatkan harus jadi Ansalmus harus duduk di kursi DPRP Ansalmus Bagasi. Seperti itu masukan dari kami.